Man qala la ilaha illallah wa maddaha haddamat lahu arba'atu alafi dhanbin minal kabair. Artinya, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan memanjangkan kalimat ini dengan mengucapkan la ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada kesempatan ini bisa bergabung kembali di channel Majelis Ta'lim Al-Mu'awana, melanjutkan daripada pembahasan kitab Tanqihul Qaul, bab yang kedua yang menerangkan tentang fadilah kalimat la ilaha illallah, di mana kalimat ini adalah kalimat tauhid yang akan mengajarkan terhadap kita tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Artinya, sebaik-baik zikir yaitu adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan hal ini betul-betul kita harus tanamkan di lubuk hati kita tentang bagaimana kalimat ini supaya mengakar di dalam hati, yang akan bagaimana diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita berasal dari tidak ada, la ilaha, tidak ada, tetapi ilallah, kecuali daripada Allah. Dan kalimat zikir di dalam hal ini bagaimana sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa sebaik-baik zikir adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat ini juga yang akan membawa ketenangan, karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bahwa ketenangan jiwa itu akan diperoleh dengan kita bagaimana banyak berzikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kalimat inilah kita mulai berangkat dalam hidup ini, karena kalimat ini adalah kalimat yang mengajarkan tentang ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana banyak kelebihan-kelebihan tentang terdapat di dalam kalimat ini. Sesuai hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wa maddaha haddamat lahu arba'atu alafi dhanbin minal kabair. Artinya, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan memanjangkan kalimat ini dengan mengucapkan la ilaha, nah ini Allah maka akan menghapus atau akan menggugurkan 4.000 daripada minal kabair, dari dosa-dosa besar. Nah, ketika Rasulullah SAW bagaimana menyampaikan kalimat ini, bahwa yang mengucapkan itu akan diampuni daripada 4.000 dosa-dosa besarnya, lalu para sahabat saat itu bertanya, ya Rasulullah, fa illam yakun lahu syai'un minal kabair, apabila orang yang mengucapkan itu tidak memiliki daripada dosa-dosa besar,
Lalu bagaimana? Rasulullah SAW menjawab, qala yaghfiru li ahlihi wa li jiranihi, rawahul Bukhari. Rasulullah menjawab bahwa Allah nanti akan mengampuni terhadap keluarganya andai orang yang mengucapkan itu tidak memiliki daripada dosa-dosa besar. Dan kalau keluarganya pun juga terdiri dari orang-orang yang soleh, maka wali jiranihi, maka tetangganya yang akan memperoleh daripada ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga betapa sangat di sini mempunyai kelebihan ketika kita bertetangga dengan ahli zikir, bertetangga dengan orang-orang baik, tanpa kita sadari, walaupun kita dalam saat itu dalam keadaan tidur, duduk di rumah, karena tetangga kita ahli zikir, maka tidak terasa dosa kita juga ikut diampuni. Nah, oleh karena itu betapa dalam kita juga ketika umat Islam atau orang muslim mau membuat rumah, harus juga memikirkan tentang bagaimana akan bersama siapa dia akan tinggal, bersama siapa dia akan daripada bertetangga, karena tetangga sangat sekali mendukung bagaimana ia dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Karena dengan fadilah berzikir ini saja, maka orang tersebut akan memperoleh ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahul Bukhari, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lalu sambungan hadis tadi adalah wa afdal doa alhamdulillah, dan sebaik-baik daripada kita berdoa adalah mengucapkan alhamdulillah. Ini hadis yang pertama yang bagaimana terdapat dalam kitab Tangkihul Qaul tentang kelebihan daripada fadilah la ilaha illallah. Lalu hadis berikutnya yang akan saya bacakan di dalam kitab Tangkihul Qaul ini kaitan dengan kelebihan kalimat la ilaha illallah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza maral mu'minuna 'alal maqabir faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu bi yadihil khair wa huwa 'ala kulli syai'in qadir." Qad yanurullahu tilkal qubura kullaha wa ghufira liqailiha wa kutiba lahu alfu hasanah wa rafa'a lahu alfa darajah wa khatta alfa sayyi'ah. Artinya, ketika seorang mukmin dia lewat di kuburan, dikubur orang-orang muslim, dia sambil mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, nawarallahu tikal kubur, maka Allah akan menerangi daripada kubur tersebut, dan juga Allah akan mengampuni daripada dosa-dosa orang yang mengucapkannya, dan juga Allah akan mencatat bagaimana kebaikan bagi orang yang mengucapkannya, dan Allah akan mengangkat juga derajatnya orang yang mengucapkan kalimat tadi, dan Allah pun juga akan mengampuni bagaimana dosa-dosa atau kesalahan orang yang mengucapkan. Nah, yang kita bisa petik dari hadis ini, pelajaran jamaah al-mu'awanah, bahwa ada kaitan erat atau ada sangat hubungan antara orang yang masih hidup dengan orang yang meninggal, sehingga Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana ketika kita lewat ke kubur dengan membaca kalimat tadi, atau juga dengan kalimat yang sudah masyhur yang biasa diucapkan oleh kebanyakan jamaah, yaitu assalamualaikum ya ahlal kubur. Berarti ini menunjukkan antara hubungan orang yang hidup dengan orang yang mati masih ada. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam sesi pertemuan bab kedua daripada Tangkihul Qaul, dan insyaallah di kesempatan
kesempatan yang lain saya akan sampaikan bab yang ketiga, yaitu adalah keutamaan daripada membaca basmalah. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.